Perkenalkan, nama saya Rahul Pandianga, NPM 230910358 dari Program Studi Pendidikan PGSD, Stambuk 2023 kelas 9. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan akhir zaman menurut ajaran Gereja Katolik. Ada terdapat dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Akhir zaman menurut ajaran Katolik bagian pertama. Banyak orang meneliti ayat-ayat Alkitab untuk menghitung tahun untuk meramalkan akhir zaman, lalu muncullah perkiraan mulai dari tahun 2380, 838, 1000, 1260, 1533, 1844, 1914, 1988. Hanyalah sekedar contohnya, tetapi tak ada satupun yang benar. Memang akibat zaman adalah suatu misteri. Kita tak akan mungkin dapat mengetahuinya secara tepat. Dan pastinya tidak mungkin kita ketahui sampai pada saatnya. Namun, ada banyak hal yang dapat kita ketahui tentang kedatangan Yesus yang kedua ini. Dan jangan sampai kita tidak mau tahu tentang hal ini. Gereja Katolik dan Protestan sama-sama setuju bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman. Namun demikian, ada perbedaan yang cukup mendasar antara pandangan Protestan dengan ajaran Gereja Katolik tentang hal ini. Dua sebab historis cukup berpengaruh adalah Father Frank Casson, Jim Burhan, Beginning, Apologetics, The End of Time, Formation, and Juan Catholic Seminar. Sering kita dengar teori dari saudara-saudari kita yang Protestan bahwa akan ada yang disebut sebagai The Great Rapture. Yang paling terkenal adalah yang kita baca dalam seri Left Behind, Novel of the Earth's Last Day, karangan Tim LaHaye and Jerry Jenkins. Maksudnya di sini adalah akhir zaman nanti Yesus akan datang dua kali. Yang pertama, Yesus akan mengangkat orang-orang yang sungguh beriman agar tidak mengalami percobaan penderitaan di akhir zaman. Beberapa rapturis mengatakan bahwa menurut Alkitab, kesengsaraan akhir akan terjadi pada 7 tahun terakhir dan Great Rapture itu akan terjadi di dalam periode tersebut. Tetapi di antara para raptures itu tidak ada kesepakatan kapan sebenarnya akan terjadi rapture tersebut. Ada yang mengatakan sebelum kesengsaraan akhir, namun ada juga yang yakin terjadi di tengah-tengah kesengsaraan dan sesudah kesengsaraan, atau ada juga yang mengajarkan partial rapture, yang artinya hanya sebagian orang-orang Kristen saja yang diangkat sebelum kesengsaraan akhir, sedangkan yang lain pada saat sesudahnya. Ketidaksepakatan ini tak jarang menyebabkan perdebatan yang keras. Namun sepanjang sejarah gereja, para bapak gereja tidak mengenal adanya teori Great Rapture. Walaupun para rapturis ada yang mengutip suatu tulisan kuno yang tak jelas siapa pengarangnya, namun yang mungkin dipercaya oleh sejumlah umat Kristen awal. Sementara banyak gereja Kristen non-Katolik mengajarkan tentang akhir zaman ini dengan begitu banyak variasinya, yang bahkan bisa saling bertentangan. Magisterium Gereja Katolik memang memilih dengan tenang untuk teguh berpegang pada tradisi yang diajarkan oleh para bapak gereja. Intinya, kedatangan Yesus yang kedua hanya terjadi satu kali, tiba-tiba dan tak dapat diketahui sebelumnya oleh manusia, dan Kristus akan datang dengan kemuliaannya. Gereja Katolik tidak berusaha meramalkan siapakah antikristus.
ataupun menghubungkan skenario kitab Daniel dan kitab Wahyu. Namun bukan berarti kita layak mengacuhkannya, sebab permenungan akan akhir dunia akan sangat berguna untuk meletakkan kehidupan sehari-hari dalam perspektif yang benar, agar kita tidak terlena dengan baik. Akhir zaman menurut ajaran Katolik bagian kedua. Gereja Katolik tidak secara khusus mendefinisikan milenium ini, namun mengambil patokan dari pengajaran Santo Agustinus yang menginterpretasikan secara algorius, yaitu mengartikan 1000 tahun ini sebagai simbol sebagai jangka waktu yang cukup lama, sebagaimana teks angka 1000 yang lain dalam kitab merupakan simbol dari jumlah yang banyak atau ribuan. Dapat kita lihat di Mazmur 50 ayat 10 dan Daniel 7 ayat 10. 1000 dan beribu-ribu. Di sini maksudnya adalah banyak sekali. 1000 tahun kejayaan di mana-mana iblis diikat dan para kudus memimpin bersama Kristus ini sebagai gereja Katolik yang masuk ke dalam sejarah manusia untuk menebak nilai-nilai Injil. Gereja Katolik menolak untuk mengajarkan pandangan mengartikan 1000 tahun itu sebagai sesuatu masa yang literal. Hal ini dinyatakan secara tegas pada pernyataan Congregation for the Doctrine of the Faith di Roma pada tahun 1944. Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui waktu kedatangannya yang kedua. Dapat kita lihat di Matius 24 ayat 42. Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua ini sifatnya pencuri dan tak pernah dapat diketahui. Lihat Matius 25 ayat 13, Lukas 17 ayat 22 sampai 35, 1 Tesalonika ayat 5 sampai 2 dan 2 Petrus ayat 3 sampai 10. Hal ini juga dinyatakan dengan jelas dalam bahwa hanya Tuhan saja yang mengetahui kapan saatnya kedatangan Yesus yang kedua tersebut. Kesimpulan. Jadi apa yang harus kita lakukan jika akhir dunia itu datang esok hari? Mungkin ada baiknya kita mengingat kisah kuno yang sering dikaitkan dengan Santo Fransiskus Assisi. Walaupun mungkin ini hanya sekedar legenda, ada seseorang bertanya kepadanya demikian, apa yang akan kamu lakukan kalau besok kiamat? Pada waktu itu, ia sedang mencabut alang-alang di kebunnya. Lalu ia menjawab dengan cepat, aku akan menyelesaikan mencabut alang-alang ini dari kebunku. Ini adalah jawaban seseorang yang yakin bahwa ia telah berusaha melayani Tuhan, sehingga tidak takut menghadapi akhir dunia. Jika Tuhan Yesus datang kembali, ia hanya berharap akan mendengar Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Semoga dengan demikian kita dapat melihat akhir zaman dalam perspektif iman, sebagai kita percaya bahwa akhir zaman akan membawa kita orang-orang yang percaya kepada kepenuhan janji Kristus, yaitu keselamatan kekal dan persatuan dengan Allah yang tak terbatas-batas. Maranatha, datanglah yang Tuhan Yesus. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.